Baik, kita akan lanjutkan materi modul yang keempat pada materi inisiasi yang keempat, mata kuliah perencanaan pemasaran. Ya, video yang kedua kita akan bahas tentang tahapan pengembangan produk. Ya, ini ada 11 tahapan pengembangan produk, kita perhatikan baik-baik. Bagaimana cara kita mengembangkan produk? Yang pertama kita harus melakukan audit pasar. Kita cek dulu ya pasar, kondisi pasar saat ini seperti apa. Yang kedua, ketika kita tahu kondisi pasar seperti apa, kita analisis SWOT, ya kekuatan dan kelemahan. Ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, ancamannya apa, ya peluangnya apa bagi kita sehingga kita bisa membuat produk itu, atau kita kalau kita punya ide sebuah produk, nah kita analisis spot ini produk ini gitu ya, kita lakukan SWO-nya, OT-nya apa, seperti apa. Kemudian kita menetapkan tujuan dari produknya apa ya. Habis itu kita bawa yang keempat ada kriteria persetujuan. Kita lihat dulu apakah disetujui beberapa komponen gitu ya dalam suatu tujuannya perusahaan, kita lihat. Kemudian kita kalau bisa membangkitkan ide, mulai kita memilah ide-ide yang baru, silahkan gitu ya. Ada ide baru, pilah-pilah idenya, kita pilih-pilih gitu ya yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu apa. Ya, kemudian setelah selesai ide-ide yang muncul gitu ya, kita uji konsepnya, uji idenya gitu ya. Kita lakukan survei di lapangan gitu ya. Kita analisis bisnisnya seperti apa ya, pengembangan baru, kita lakukan pengembangan produk, kita ujikan lagi produk itu sekali lagi gitu ya dengan prototype, baru kita komersialisasikan ya. Jadi kita jual langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita harus balik lagi, kita harus based on sesuai dengan kebutuhan yang harus dibutuhkan oleh konsumen. Seperti apa sih? Kita analisis gitu ya. Kondisi pasar seperti apa sih yang dibutuhkan saat ini, apa sih? Karena perubahan zaman itu selalu cepat, begitu cepat gitu ya. Karena begitu tiap detik itu pasti perubahan selera konsumen itu akan berubah dengan drastis, apalagi dengan kondisi-kondisi yang tidak kita tahu gitu ya, kondisinya seperti apa. Maka kita harus melakukan 11 tahapan pengembangan produk ini dengan baik ya. Kemudian langkah-langkah bagaimana kita mendesain, proses mendesain produk. Yang pertama kita harus identifikasi kesempatan ya. Yang kedua kita proses, baru desainnya produk itu seperti apa untuk memanfaatkan kesempatan itu tadi ya. Kesempatannya apa sih, peluang-peluang yang terjadi gitu ya dari faktor lingkungan eksternalnya. Kemudian kita lakukan uji produk tadi, kita uji produk, kita lakukan pemasarannya, programnya seperti apa gitu ya, settingnya seperti apa, pemasarannya, langkah-langkahnya gimana gitu ya, kita baru kita luncurkan produk itu. Maka ada soft opening, ada grand opening gitu ya, kita luncurkan produk itu, baru kita terusuri jalan produk baru itu seperti apa, kita baru kita kelola ya kan. Ingat, produk itu nggak mungkin selamanya diminati ya, tidak selamanya disukai oleh konsumen. Kadangkala ada dia rame produk itu dibeli, kadangkala dia ada di tengah kondisinya seperti roda ya, kadang dia naik, kadang dia turun. Maka disebut dengan siklus gitu ya, mengolah daur hidup sebuah produk. Kita harus kelola itu dengan baik ya. Kemudian dalam melakukan perencanaan pemasaran, sekali lagi khususnya produk yang baru, kita perhatikan pengujian pasar produk ya. Sekali lagi kita lakukan prototype itu sebelum kita meluncurkan produk itu. Kita melakukan launching, kita selalu uji kelayakan dulu ya, uji pasar dulu gitu ya, pengujian produk itu sampai benar-benar kita siap meluncurkan produk itu dengan baik, dengan skala yang banyak gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus menguji unsur iklannya ya, unsur periklanan dan juga tag fisik produknya itu. Kemudian kita uji apa dengan pretest dengan pasar. Ya, kekurangan-kekurangannya, masukan-masukan dari konsumen gitu ya, masukan-masukan dari kompetitor juga mungkin bisa jadi umpan balik gitu ya. Baru kita tahapan desain, kita desain kembali. Ya, kita redesign gitu ya. Kita kalau bisa kita bikin lagi inovasi yang baru. Nah, baru langkah terakhir kita masuk ke dalam produk itu, dia uji tes pasar lagi. Ya, jika produk itu sukses tes pasar, banyak yang minat gitu ya, bisa baru kita luncurkan kepada pasar gitu ya. Jika tidak, jangan sampai kalau konsumennya nggak tertarik dengan produk kita, tapi kita paksain kita luncurkan, kita paksain kita jual, ya nggak bisa ya kan. Produk kita maka jadi bumerang buat kita, menghancurkan perusahaan kita. Kita harus kembalikan, kalau misalkan tidak ya kita kembalikan lagi ke desain lagi, kita desain kembali, kita olah lagi inovasi kreativitasnya apa yang bisa kembangkan dari produk tersebut ya. Nah, semua produk punya unsur daur hidup, sekali lagi. Saya sudah katakan tadi ya, tidak selamanya produk itu selamanya ada di puncak kejayaan atau puncak penjualan paling tertinggi, tidak. Kadang-kala dia turun gitu ya, kadang-kala dia naik. Itu daur hidup gitu ya. Nah, konsep daur hidup ini berguna bagi kita gitu untuk memprediksi
pola penjualan, memprediksi jumlah penjualan di masa yang akan datang. Ya, ketika kita memilih strategi apa yang harus kita terapkan, sekali lagi sesuai dengan posisi produknya lagi ada di mana nih, lagi ada di atas atau lagi di bawah posisi dalam hidup gitu ya. Karena kita terlebih dahulu harus menetapkan posisinya produk itu ada di mana. Ya, apakah produk itu tingkat kejenuhannya tinggi gitu ya, atau tingkat justru tingkat kebutuhannya sangat tinggi, pembeliannya tinggi gitu ya. Maka kita harus menetapkan dulu posisi produk itu ada di dalam mana dalam daur hidup itu. Ya, ketika kita bisa memposisikan produk itu dilakukan dengan memperhitungkan setiap perkiraan baik itu penjualannya, keuntungannya gitu ya, marginnya berapa, pangsa pasarnya seperti apa, harga produknya gimana ya, setiap pada tahapan daur hidup ya, pada tahapan daur hidup. Oke, nah setiap strategi dapat diterapkan dengan baik dengan tahapan perkenalan ya, dengan strategi harga skimming, jangan lupa strategi harga penetrasi gitu ya. Ketika pada tahap pertumbuhan itulah strategi yang tepat akan membangun kesadaran merek. Oh ada toh ternyata gitu ya, ada merek ini gitu ya. Maka kita melakukan pengembangan produk, mencari pasar baru, pengurangan biaya, bisa melakukan promosi, bahkan bisa penurunan harga. Ya, ketika kita ini tahapan yang ketiga adalah tahapan dewasa ya. Jadi ini daur hidup ya, tahapan perkenalan, tahapan pertumbuhan, tahapan kedewasaan. Strategi apa yang dapat diterapkan ya untuk mempertahankan ya, strategi yang bisa diterapkan mempertahankan. Kadang-kadang kalau kamu sudah tingkat dewasa, strategi definitif, gitu, defensif gitu ya, bertahan gitu ya. Strategi inovasi produk ya kan, sedangkan pada tahap penurunan ya, ketika produk itu sudah nggak diminati, sudah tingkat jenuhnya tinggi, maka kita harus pilih strategi apa, penarikan produk. Kalau bisa semua produk kita tarik, kita nggak jual lagi ya, fokus pada pemakai yang setia saja gitu ya. Jadi itu tahapan dari daur hidup produk, suatu produk ya. Jadi kita bisa mengenal, baik tadi sekali lagi kita letakkan ya, setiap posisikan produk kita itu ada di tahapan seperti apa pada daur hidup ya. Kita yang kenal, kita yang tahu gitu ya, karena kita yang berada di lapangan gitu ya. Kita tahu produk ini, kita bisa tetapkan harga, kita berada di posisi yang seperti apa, perkenalan kah, pertumbuhan kah, dewasa kah, atau mungkin kita lagi dalam tahap penurunan yang sangat-sangat jenuh. Nah, kita diskusi gitu ya. Jadi satu konsep yang menarik gitu ya, ketika pada konsep daur hidup produk gitu ya, strategi yang tepat digunakan pada tahap kedewasaan adalah inovasi produk. Setuju nggak? Ketika kamu lagi di posisi puncak-puncaknya kedewasaan, maka kamu lakukan strategi inovasi produk. Ya, kamu kembangkan, kamu kreasikan produk tersebut. Setuju nggak dengan pendapat itu? Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam forum diskusi. Kita diskusi, silakan jawab pertanyaan yang ada di forum diskusi, kita kerjakan tes formatif, jangan lupa gitu ya. Nah, kita belajar kembali pada modul yang keempat. Salam Beauty Planner ya, salam sehat sekali lagi buat kita semuanya.